Oke teman-teman, ya di video kali ini teman-teman saya akan bikinkan bagaimana sih cara merakit power amplifier tanpa tune control ya teman-teman, yaitu hanya powernya saja, terdiri dari kit powernya sama ya sama power supply-nya itu aja, jadi tanpa ada tune control teman-teman ya. Nah di sini saya akan menunjukkan bahan-bahan yang akan saya pakai teman-teman ya. Di sini adalah trafo ya, trafo murni 5 ampere blast, dan menggunakan OCL 150 watt produk dari GM ya, Titanic, dan transistor finalnya saya kasih Sanken teman-teman, dan satu pasang Elko Rubicon teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah kabelnya ya, saya kabel untuk kabel AC dengan kualitas bagus ya. Saya menggunakan kabel AC nya ini dengan kualitas bagus teman-teman ya, karena ini saya menggunakan trafo 5 ampere murni, 5 ampere besar, bukan 5 ampere kecil. Saya menggunakan kabel yang kualitasnya bagus teman-teman ya, jadi memang agak sedikit mahal sedikit, tapi ini kualitasnya bagus teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, ini adalah trafonya. Jadi trafo ini belum pernah saya pakai semenjak trafo ini saya review, video saya publikkan, ini belum saya pakai teman-teman. Jadi ini masih kosong, jadi belum ada solderan sama sekali, jadi ini masih kosong ya. Ini untuk tegangan utamanya CT sampai 45 ya, ini bisa lihat ini CT sampai 45, jadi ini masih kosong, belum ada solderannya sama sekali teman-teman. Untuk tegangan ekstranya di sini CT sampai 18 volt, teman-teman bisa lihat ya, CT sampai 18 volt, jadi ini bisa yang lain-lainnya teman-teman ya. Nah ini untuk arus AC nya 0 sampai 230 volt, jadi nanti saya pakai yang di 22 volt teman-teman ya. Ini trafonya teman-teman, jadi trafo blast, harganya teman-teman masih bisa lihat ya, original blast, ini trafo murni teman-teman ya. Nah terus saya singkirkan dulu. Nah ini saya menggunakan 2 buah Elko, ini juga baru semua teman-teman, jadi 10.000 mikro ya teman-teman. Untuk penyimpanannya 10.000 mikro ya teman-teman, 80 volt, jadi teman-teman bisa pakai 4 biji atau mungkin 6 biji juga ya teman-teman. Jadi ini saya hanya contohkan pakai 2 aja teman-teman ya. Jadi nah ini seperti ini. Oke, saya singkirkan dulu. Terus di sini teman-teman saya menggunakan yaitu adalah OCL. Tadinya belinya kan cuma hanya ini aja, harganya cuma 50.000 ya teman-teman ya, cuma 50.000, harganya ekonomis, terjangkau teman-teman. Di sini saya menggunakan Sanken, sudah saya pasang teman-teman. Jadi ini adalah tipe Sankennya, dan di sini adalah tipenya teman-teman ya, satu pasang, teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Di sini kenapa saya pilih kit dari yang pertama teman-teman, di sini teman-teman kalau untuk yang pemula di sini sudah dimudahkan. Di sini sudah ada basic konektornya teman-teman ya, di sini udah basic konektor emitter, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi teman-teman langsung masang untuk basicnya. Basicnya itu seperti di sini teman-teman, basic konektor emitter, sama aja ya, basic konektor emitter teman-teman. Jadi dia saya pasang, jadi kalau misalkan diurutkan sebenarnya itu gampang teman-teman. Kalau diurut dia sejajar semua, jadi nggak dibalik-balik ya, kabelnya itu nggak dibalik, jadi urutannya sampai sini. Jadi di sini emitter ke emitter, konektor ke konektor, basic ke basic ya teman-teman. Jadi lebih teman ya, ada beberapa yang mungkin tidak ada, teman-teman harus nyari sendiri basic konektor emitter ya, tapi dari GM ini yang dari Titanic ini sudah dimudahkan dengan basic konektor emitternya ya teman-teman. Di sini sudah ada tulisannya basic konektor emitter, jadi lebih mudah teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita singkirkan dulu ya sini. Nah di sini saya menggunakan heatsink teman-teman, pendirinya biasa, teman-teman bisa beli yang kualitas bagus. Nah teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama saya rakit dulu yaitu power supply. Oke teman-teman ya, di sini saya giliran akan menyambung yaitu antara dioda sama Elko teman-teman. Nah kalau teman-teman diodanya masih baru teman-teman ya, jadi ini sebenarnya baru teman-teman. Ini teman-teman nanti kalau bisa sih kasih tinol dulu ya, timah dulu, agar supaya pada saat
menempelkan ke elko itu dia tuh lebih mudah teman-teman. Nah salah satunya juga elko ini kan belum ada ya teman-teman ya, jadi ini teman-teman bisa kasih di solder dulu, dikasih T0 agar supaya pada saat ini di di sambungan ke elko itu lebih mudah teman-teman. Bahwa di sini teman-teman, di sini ada P positif ada negatif teman-teman. Nah sedangkan yang ini ada semacam garis bergelombang, ini di tengah ini sebenarnya fungsi ini adalah untuk AC nya teman-teman ya, sedangkan ini adalah untuk negatif sama positif yang ke elko. Jadi seperti ini teman-teman ya, di sini adalah positifnya, di sini adalah negatif. Ini yang bagian ini bagian negatif sama positif kita nanti jadikan satu pakai kabel teman-teman. Jadi ini saya sambungan dulu untuk ke elko nya teman-teman ya, jadi saya sambungkan dulu ke elko nya teman-teman. Jadi nah teman-teman ya, di sini teman-teman solder dulu ya, di sini solder dulu agar supaya itu lebih mudah dalam proses penyambungan teman-teman ya, sedikit aja gak apa teman-teman ya. Terus saya akan ini yang elko ini yang dioda positif ini teman-teman, yang ini yang teman-teman yang dioda positif ini teman-teman bisa sambungan ke elko seperti ini teman-teman ya. Terus satunya lagi ini yang negatif teman-teman ya, jadi kita solder dulu ya seperti ini untuk sementara teman-teman. Jadi nah untuk sementara seperti ini teman-teman ya, jadi ini untuk sementara ini, jadi ini belum final teman-teman ya. Setelah seperti ini teman-teman ya, jadi ini saya menggunakan arus 25 teman-teman. Jadi ini saya sudah solder tadi, jadi saya menggunakan arus 25 aja teman-teman ya. Nah ini selanjutnya adalah proses penyambungan antara positif ke negatif teman-teman ya. Jadi saya sudah siapkan kabelnya seperti ini. Oke teman-teman, ini saya akan sambungan dulu untuk ke trafonya dulu ya, saya solder dari sini teman-teman. Terus selanjutnya saya akan hubungkan dulu antara dioda ke trafo ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit berantakan, ini paham ya. Saya menggunakan arus 25 volt aja teman-teman. Nah ini tahap untuk supply-nya udah selesai teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, bisa lihat ya. Teman-teman, jadi di sini adalah di sini teman-teman, ini adalah untuk elko, untuk diodanya saya menggunakan dioda brick ya, atau dioda sisir, ini ukuran 25 ampere teman-teman ya. Jadi kalau trafo 5 ampere murni teman-teman bisa beli yang 25 ampere untuk diodanya teman-teman ya. Untuk elkonya sendiri sih saya 80 volt, untuk penyimpanannya itu 10.000 ya, 10.000 mikro teman-teman. Nah untuk power supply-nya ini udah selesai. Ini karena hanya saya merakit power supply-nya seperti ini teman-teman ya, bisa lihat. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada power supply-nya seperti ini. Nah saya memang di sini tidak beli PCB-nya ya. Sebenarnya PCB-nya sih ada, memang saya tidak beli ya. Saya memang membuatkan untuk teman-teman edukasi untuk cara merakit power supply-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, yang untuk AC-nya itu di tengah, jadi saya sambungkan ke 25 volt. Saya ambil 25 volt di sini. Untuk positifnya di sini adalah untuk negatifnya, teman-teman perlu dilihat ya teman-teman. Nah jadi untuk negatif sama positif sudah saya sambungkan di sini pakai kabel ini yang terputar ke AC ya, ke CT teman-teman, lihat ya. Nah seperti ini. Nah oke teman-teman, kalau yang ini udah beres, kita singkirkan dulu ya. Giliran yang selanjutnya adalah saya akan langsung proses pemasangan untuk inputnya teman-teman. Inputnya juga sekaligus untuk hostingnya, ini saya pasang dulu ya ke pendingin teman-teman ya. Teman-teman ya, ini adalah hasil dari semua tadi sudah saya solder teman-teman ya. Ini adalah untuk kabel inputnya seperti ini, adalah heatsingnya. Teman-teman bisa ganti dengan menggunakan heatsing yang lebih tebal lagi, yang lebih gede lagi juga gak apa-apa teman-teman. Nah ini sudah sejajar ya teman-teman, maksudnya itu di sini tuh di PCB di kit sini teman-teman bisa lihat ya,
Titanic ini produk dari GM 150 watt. Ini saya menggunakan transistor Sanken teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini saya menggunakan transistor Sanken satu pasang, jadi tidak menggunakan transistor Sanken dalam jumlah banyak teman-teman ya. Saya akan supply dengan 25 volt teman-teman. Jadi di sini emitor itu langsung ketemu emitor tersambung dengan emitor. Jadi dari sana, dari pabriknya, dari GM itu dikasih basic connector emitter ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir cari basic connector emitter. Memang ada beberapa driver ada beberapa kit 150 watt itu biasanya ditaruh bolak-balik. Teman-teman harus apa lebih teliti lagi pada saat menyambungkan, jangan sampai salah teman-teman. Di sini sebenarnya menggunakan transistor 3 jengkolan pun bisa teman-teman, tapi ini saya menggunakan Sanken karena saya mau tes pakai yang namanya 5 ampere murni ya, dengan arus 25 volt sampai 32 volt itu masih bisa teman-teman. Kit ini masih aman teman-teman ya. Jadi ini saya memberikan cara untuk bagaimana merakit power itu tanpa tune control. Teman-teman bisa menggunakan equalizer atau menggunakan yang lain teman-teman. Nah ini adalah kabel input yang ke power teman-teman ya. Ini adalah untuk AC nya ya, untuk power supply nya di sini kabelnya. Jadi seperti ini, memang agak sedikit berantakan teman-teman. Jadi ini adalah untuk kabel speakernya teman-teman ya. Jadi ini saya taruh satu aja, nanti untuk untuk negatifnya saya taruh di groundnya, saya taruh di sini untuk speakernya. Jadi saya jadikan satu sama ini, jadi makanya di sini saya nggak saya kasih teman-teman ya. Jadi seperti ini modelnya teman-teman ya. Nah meskipun 150 watt tapi ini dayanya juga cukup lumayan teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sana ini, teman-teman nggak perlu bingung mati. Saya biasa menggunakan ini sampai sekarang di arus 32 volt saya geber pun saya belum pernah mengganti Sankennya teman-teman. Masih awet sampai sekarang, itu masih awet teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini saya taruh di sini dulu. Tahap selanjutnya teman-teman, saya akan melakukan proses penyambungan untuk ke potensionya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini akan saya jelaskan kembali nanti tahapannya ya teman-teman ya. Ini saya dulu satu persatu, saya sudah dulu selesai, nanti saya jelaskan kembali teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah salah satu penyambungan kabel groundnya yang ke power Titanic ini. Jadi ini groundnya dulu, ini belum selesai teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah groundnya saya jadikan satu di kaki kiri ya, kedua di kaki kiri saya jadikan satu seperti ini teman-teman. Ini belum selesai teman-teman, tinggal giliran penyambungan untuk inputnya ya, untuk positifnya lah, untuk inputnya teman-teman. Kita sambungkan dulu. Nah seperti ini teman-teman ya, cara menaruhnya itu di tengah ya, bukan di pinggir lagi. Nanti di pinggir untuk jacknya ya, untuk jack inputnya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini adalah prosesnya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi taruh di tengah ya, jangan taruh di sini, taruh di tengah. Groundnya itu di kanan ya, groundnya di kanan, nanti jadikan satu teman-teman ya, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah oke, setelah itu selesai saya akan sambungan dulu untuk cek bagian. Nah oke teman-teman, sekarang giliran untuk tahap penyambungan, yaitu antara potensio ke jacknya ya. Jack ini bisa teman-teman nanti untuk untuk menambah suaranya bisa teman-teman pakai equalizer atau mungkin parametric digabungkan dengan equalizer, setelah itu masuk ke power, itu bisa teman-teman ya. Jadi ini hanya power aja tanpa tune control ya teman. Ini jacknya sebenarnya saya gunakan jack, teman-teman terserah mau pakai jack apa aja. Ini kabelnya, jadi ini kabelnya agak sedikit panjang, memang sengaja tidak saya putus teman-teman ya. Jadi biar nyampe ke pemutar musik saya nanti teman-teman ya. Jadi nah seperti ini teman-teman, saya sambungan dulu ya, nanti akan saya jelaskan. Nah maka seperti ini teman-teman, ini adalah proses finalnya teman-teman. Jadi yang bagian kiri ini, yang bagian kiri, dan yang sebelahnya lagi bagian kiri potensio yang kanan, yang bagian kiri kaki yang bagian kiri ini adalah yang tertuju ke jack ya, ke jack ini teman-teman ya. Nah untuk seperti ini teman-teman, jadi pasangnya seperti ini ya. Jadi nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi
teman-teman bisa lihat ya. Yang kabel ini untuk yang jack ini teman-teman, jadi groundnya itu dijadikan satu sama yang tertuju ke power. Jadi teman-teman, nah saya sarankan teman-teman untuk potensio teman-teman bisa pilih B50K atau mungkin 100K ya. Kalau untuk 100K itu dibuka dia itu gak langsung jreng gitu loh teman-teman, dia itu kayak halus. Tapi kalau 50K dibuka segini itu sudah terbuka, kayak terbuka keseluruhan. Jadi teman-teman, jadi kalau intinya kalau di full kan itu sama nanti teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Saya biasa pakai yang 100K ya teman, kalau enggak ya 50, biasanya 100. Kalau di potensio untuk kontrol teman-teman sedikit tambahan aja, teman-teman bisa cari yang mungkin di atas 100 atau mungkin 200 atau 150. Jadi pada saat teman-teman tuh kontrol itu dibuka, jadi nggak langsung greng gitu, nggak berarti ngaget, biar pelan gitu aja, biar volumenya kan slow gitu teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, coba lihat ya. Oke teman-teman ya, oke teman-teman ya, oke ini saya anggap ini udah final teman-teman untuk penyambungannya. Jadi langkah yang paling terakhir itu adalah proses teman-teman, yaitu adalah proses penyambungan ke power supply teman-teman. Jadi ini kabelnya teman-teman, ini saya kesampingkan dulu teman-teman. Ini adalah tahap proses penyambungan untuk power sama power supply teman-teman. Jadi saya langsung sambung aja teman-teman ya. Maka ini udah selesai teman-teman ya. Tapi sebelum saya mau cek dulu apakah ada kesalahan atau tidak ya. Tuh ya, cek benar itu harus cek, karena kan ini menggunakan AS25 trafo kecil, mungkin enggak, harusnya mungkin enggak seperti kayak yang murni teman. Kalau murni itu gede banget teman-teman ya. Jadi ini udah selesai teman-teman. Jadi oke teman-teman, ini adalah jack AC nya teman-teman. Ini akan saya nyolok ke arus PLN dulu teman-teman ya. Jadi lampu aja itu sampai anu teman ya, kelelep gitu ya. Jadi oke teman-teman, saya langsung ya.
teman-teman ya, itu tadi ya teman-teman, kenceng. Jadi saya menggunakan media komputer ya untuk pemutar musiknya. Jadi itu setelan default. Jadi untuk equalizernya default. Jadi murni bener-bener dari power ini. Bass treble-nya yang memang murni dari sini. Udah gak saya naikkan atau saya lebihkan teman-teman ya. Bahwa apa ya, meskipun 150 watt ini, tapi teman-teman jangan menganggap bahwa 105 watt itu kecil. Memang kelihatan kecil, tapi untuk suara juga teman-teman bisa apa ya, bisa adu lah dengan power yang mungkin katanya 400 watt, karena saya sudah mencoba power ini udah lama teman-teman ya. Jadi ini adalah Titanic, saya menggunakan sangken seperti ini yang biasa sampai sekarang. Untuk arus 32 itu untuk 150 watt saya belum pernah mengganti tanpa saya betel atau tanpa saya pasang transistor final banyak ya, cuma hanya satu pasang sampai sekarang itu sudah 15 tahun lebih saya belum pernah mengganti kan yang saya pakai seperti ini. Nanti untuk tipe-tipenya akan saya taruh di bawah ya teman-teman. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman, cara merakit power apa tanpa tune control ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat teman-teman. Nah setelah saya ini sedikit hangat teman-teman ya, trafonya sih enggak sih trafonya, tapi ini dioda memang hangat teman-teman. Diodanya kalau misalkan trafonya 5 ampere teman-teman, saya harapkan jangan beli yang untuk 10 ampere ya, kalau bisa 25 atau mungkin 40 atau 50 ampere enggak apa-apa ya teman. Nah sini juga untuk TP3132 juga bisa angkat ya, daripada TP-BD mendingan TP yang 32 ya teman-teman. Lebih baik kalau mau beli power 150 cari yang TP3132 tetap seperti itu teman-teman. Jadi untuk headstingnya juga hangat ya teman-teman. Maklum karena saya kenceng ya tadi, saya kenceng kan sebenarnya lebih kenceng lagi ya teman-teman, masih lebih bisa kenceng lagi ini teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, itu segini aja video mengenai cara merakit patung motor. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.